Lihat, lihat. Cucu perempuan kita diterima di universitas ternama. Ini, dia diterima. Ini pasti akan jadi masalah besar. Tidak apa-apa, kakek nenek. Bagaimanapun juga kakak adalah cucu kandung kalian. Biarkan saja dia yang kuliah. Meskipun aku sakit parah. Aku tidak akan menyesal. Zikyang, tenang saja. Meskipun kamu anak angkat, kamu adalah satu-satunya cucu laki-laki keluarga Su kami. Aku tidak akan membiarkan kakakmu bersekolah. Kakek, ini apa yang kamu lakukan? Ini kan jerih payahku untuk bisa diterima. Kenapa kamu merobeknya? Kamu? Kalau saja kamu setengah pengertiannya adikmu. Adikmu demi kamu memohon ke sana kemari mencarikanmu pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Hanya perlu bekerja 6 tahun, bisa dapat lebih dari 1 juta. Mengerti? Iya, Xiaoye. Adikmu, tubuhnya tidak sehat. Nilainya juga tidak bagus. Kamu tidak bisa mengharapkannya mencari nafkah, kan? Nenek, Kondisi adik memang penting. Tapi aku bagaimana? Aku seorang perempuan, 6 tahun berharganya ini. Oh, tidak pentingkah bagiku? Jangan lupa, akulah cucu kandung kalian. Kontrak sudah ditandatangani. Sebentar lagi ada yang menjemputmu ke luar negeri. Mau tidak mau, kamu harus pergi. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku berhenti sekolah untuk bekerja. Jangan ada yang berani kamu. Berdiri. Berdiri. Mau lari kemana? Sudah tanda kontrak? Masih mau kabur? Si perempuan itu, karena sudah tanda kontrak, harus pergi ke Myanmar. Si perempuan itu pasti lari ke arah sana. Cepat kejar. Apa Myanmar? Di sana sama sekali tidak ada pekerjaan bergaji tinggi. Itu cuma penipuan telekomunikasi. Aku tidak mau ke Myanmar. Itu tempat yang memakan orang tanpa meninggalkan tulang. Lalu, sekarang aku bisa pergi kemana? Oh iya, Meng Meng. Meng Meng adalah teman terbaikku. Dia pasti akan membantuku. Ming, Xiaoye! Xiaoye, cepat ke sini! Meng. Surat penerimaan kuliahku disobek. Mereka bahkan akan mengirimku ke Myanmar. Sudahlah, Xiaoye. Aku tahu kamu merasa tidak adil. Meng, pinjamkan aku sedikit uang. Bantu aku kabur. Xiaoye, Zikyang masih muda dan tubuhnya lemah serta sering sakit. Kakek nenek juga sudah tua. Kalau kamu kabur, bagaimana dengan mereka nanti? Meng, kenapa kamu bisa bilang begitu? Zikyang menelponku sambil menangis. Bilang kalau dia tidak punya uang untuk berobat. Dia hanya bisa berbaring menunggu ajal. Xiaoye, aku tidak bisa melihat kamu bertengkar dengan keluarga. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Tahun itu. Jangan pukul dia! Ikut campur urusan orang, ya? Ayo serang! Meng, jangan pedulikan aku. Lari cepat. Xiaoye, tenang saja. Kakek nenek sudah berjanji padaku. Pasti akan menyisihkan sejumlah uang untuk biaya sekolahmu. Setelah kamu pulang kerja, aku akan temani kamu ikut ujian ulang. Untungnya tim singa ganas menyelamatkanku. Kalau tidak, entah kapan bisa pulang. Efek samping dari sengatan listrik berulang kali ini Sepertinya tidak bisa disembuhkan. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Maaf. Halo, pelanggan yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. akhirnya bisa bertahan sampai pulang. Tidak ada satupun yang menyambut. Aku tahu Meng Meng masih ingat padaku.
Hei Meng Meng, Kak, katanya kamu benar-benar pulang. itu Ziqiang. Telepon dari Meng Meng. Kenapa kamu yang mengangkatnya? Dan juga, kontrak 6 tahunku sudah berakhir. Aku pulang tepat waktu. Kenapa kamu terkejut? Kak, ini Meng Meng. Kan dia ganti nomor ponsel baru. Nomor lamanya, ya jadi aku yang pakai. Meng Meng ganti nomor baru. Tapi kok nggak kasih tahu aku? Dia beneran anggap aku sahabat terbaiknya nggak sih? Kak, berkat kakak, aku bisa pakai obat terbaik. Penyakitku terkendali. Aku sekarang masih jadi manajer di gedung perkantoran tertinggi itu. Beneran? Kalau gitu, bertahun-tahun ini nggak sia-sia. Menang. Udah, nggak main lagi. Kok selalu kamu yang menang? Jangan cengeng dong. Ziqiang, suara apa itu? Kok berisik banget? Wow, di mana lagi? Ya di kantor dong. Aku lagi sibuk rapat. Nanti dulu ya. Hei, utang judimu kapan mau dibayar? Sebentar. Sebentar itu kapan? Ayo, serang dia. Kok tiba-tiba putus? Su Ziqiang, jangan lari. Berhenti. Ziqiang kabur dari kasino. Dia bohong padaku. Semua orang membohongiku. Aku demi dia menyia-nyiakan 6 tahun masa mudaku sampai sakit-sakitan. Sebenarnya aku cari apa sih? Halo, kakek. Ini Suye. Bisa aku ketemu kalian? Hanya, bagus sekali. Xiaoye akhirnya mau menghubungi kami. Maaf, kakek nenek. Sebelumnya, kakek nenek dari pihak ayah tidak mengizinkan aku menghubungi kalian. Mereka bilang kalian meremehkan aku karena aku perempuan. Xiaoye, kami tidak pernah meremehkanmu. Aku dan kakekmu sudah menunggumu belasan tahun. Setiap hari bermimpi bertemu denganmu lagi. Xiaoye, tunggu aku dan nenekmu. Kami akan pulang ke Tiongkok untuk menjemputmu. Baik. Setelah hitungan mundur selesai, aku akan pergi. Asisten Wang. Di telepon tadi, Xiaoye terus menangis. Tolong selidiki, apakah Xiaoye selama bertahun-tahun di keluarga Su mengalami perlakuan buruk? Baik. Keluarga Su, jika kalian menyakiti cucu perempuanku, aku pasti akan membuat kalian tidak punya tempat di Jiangcheng. Kakek, nenek, adik, aku pulang. Ingatannya lumayan, bisa pulang sendiri. Sebelum meninggalkan keluarga Su, aku harus berani malu untuk meminta biaya kuliah. Jangan sampai membebani kakek dan nenek. Kakek, nenek, uang yang aku hasilkan dari kerja selama 6 tahun, kalian sudah terima kan? Suye, apa maksudmu? Baru pulang, langsung minta uang ke kakek nenek. Bukan. Aku cuma mau minta kembali uang kuliahku. Kalian waktu itu janji padaku. Adikmu itu kesehatannya kurang baik. Kami habiskan uang banyak cari koneksi. Untuk dia di perusahaan terbaik mendapatkan pekerjaan gold collar. Dia kerja sebagai gold collar. Kalian yakin? Suye, karena tidak diberi uang, lalu kamu cari-cari kesalahan adikmu, ya? Lagi pula, adikmu itu punya diabetes. Bukan cuma obat, makan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semua harus diperhatikan. Kamu kira di rumah masih ada sisa uang? Waktu itu aku susah payah diterima di universitas ternama. Tapi kalian malah mengirimku ke Miangshan. Di sana aku kerja setiap hari 14 jam. Hidupku lebih buruk dari hewan tanganku ini. Sampai dipukul jadi cacat. Sekarang aku susah payah kabur kembali. Tapi kalian malah bilang padaku, tidak ada 1 sen pun uang kuliah yang disisakan. Kalian semua sudah membohongiku dari awal sampai akhir. Kak, kamu jelas-jelas pergi ke luar negeri untuk mencari uang besar. Bagaimana bisa kamu bohongin ke nenek dengan bilang kamu ditipu ke Gunung Mian? Omong kosong semua. Kalau tempat yang kamu tuju itu Gunung Mian, mungkinkah mereka melepaskanmu dengan baik-baik tepat waktu setelah 6 tahun? Benar. Suye, adikmu dengan niat baik mencarikanmu pekerjaan. Kamu malah memfitnahnya, kamu ini. Apakah kamu masih punya hati nurani? Itu sudah. Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Xiaoye, jangan bertingkah lagi. Adikmu sekarang hidup enak, kamu harus senang. Oh iya, cepat bersihkan kamar itu. Baik, aku akan menaruh koper. Tunggu.
Ji Qiang akan segera menikah. Kamar itu disediakan untuk kamar bayi. Cepat bersihkan kamar itu. Kamu tinggal di gudang saja. Cepat pergi. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga ini selama 6 tahun. Pada akhirnya, hanya pantas tinggal di gudang. Nenek, bisakah aku tinggal beberapa hari lagi? Nanti aku... Tidak boleh. Tunangan Ziqiang akan segera datang. Sekarang juga pindah ke gudang. Maaf, aku harus menghubungi Meng Meng dulu. Tinggal di rumahnya beberapa hari. Meng Meng, dengar kamu ganti nomor baru. Aku sudah kembali. Bisakah kamu menampungku? Meng Meng. Pantas saja kamu tidak membalas pesanku. Ternyata datang menjemputku sendiri. Senang sekali punya kamu. Meng Meng, kamu jadi saksi untukku. Di depan, kakek nenekku. Dulu, mereka bilang asalkan aku pergi kerja, mereka akan kasih uang sekolahku kan? Kamu jadi saksinya. Xiaoye, tenang saja. Kakek nenek sudah berjanji. Mereka bilang, pasti akan menyisihkan sebagian uang untuk biaya sekolahmu nanti setelah kamu pulang kerja. Aku temani. Kamu ikut ujian ulang, Xiaoye. Aku tidak bisa jadi saksimu. Apa maksudmu? Kak, sekarang Xiao Meng Meng adalah calon adik iparmu. Kalian berdua sudah jadian? Xiao Meng Meng, aku selalu menganggapmu sahabat terbaikku. Kenapa kamu juga memperlakukanku seperti ini? Bukan, Xiaoye. Aku tahu kamu sulit menerimanya. Dalam waktu singkat, tapi dulu di depan gerbang sekolah, ketika sekelompok preman menggangguku, Ziqiang yang melindungiku di depan. Aku sempat kabur. Dia sampai mengalami gegar otak. Kamu bilang dia yang menyelamatkanmu. Padahal aku... Cukup, hari ini adalah hari pertunangan Ziqiang dan Meng Meng. Kalau kamu berani ribut lagi, langsung kusuruh kamu keluar dari rumah ini. Baik. Kudoakan kalian bahagia selamanya. Sekarang aku tidak akan memperdebatkan benar selagi dengan kalian. Aku hanya minta satu hal. Biaya kuliah dan uang lesku. Kakak, sudah saat begini, kamu masih memikirkan buku pelajaranmu yang jelek itu. Xiaoye, kamu jangan terlalu terobsesi dengan kuliah. Hidup masih punya banyak cara untuk dijalani. Apa maksudmu? Seorang gadis, usianya sudah segini. Saat kamu selesai kuliah, kamu sudah 28 atau 29 tahun. Siapa yang mau kamu? Kakekmu benar. Perempuan harus menikah dengan keluarga baik saat masih muda. Lihatlah Meng Meng menikah dengan Ziqiang yang punya pekerjaan tetap. Betapa bahagianya nanti. Sebenarnya, apa maksud kalian? Xiaoye, kami sudah memilih dengan sangat hati-hati. Mencarikanmu keluarga yang baik. Kamu lihat dulu fotonya. Anak ini benar-benar tampan. Ini adalah bosnya Ziqiang, Shaoli. Penghasilannya puluhan ribu per bulan. Lihat, adikmu ini hanya memikirkan kebahagiaanmu. Punya adik yang perhatian seperti ini, itu adalah hasil dari karma baikmu di kehidupan sebelumnya. Bos adikku, jangan-jangan teman main judi di kasino. Pernikahan ini, siapapun yang mau menikah silakan. Aku tidak akan pergi. Xiaoye, kamu harus setuju. Ingatkah kamu, saat kita kecil pernah bilang, kita akan menikah di hari yang sama. Nanti aku dan Ziqiang, kamu dan Bos Li, kita menikah di hari yang sama. Bersama-sama menuju kebahagiaan. Bukankah itu bagus? Xiao Meng Meng, janjimu padaku tidak kamu tepati. Jangan main-main dengan persaudaraan palsu ini. Cekah, Bos Li bahkan sedia membayar 388.000 untuk menikahimu. Besar sekali tidak tertarik dengan 388.000 itu. Aku hanya mau uangku yang 20.000 ini untuk biaya khusus persiapan ulanganku. Kamu tidak butuh, tapi Ziqiang butuh. Ziqiang ingin menikahi anak yang secantik Meng Meng ini. Bukankah harus memberikan muka dan dana yang cukup? Jadi, kalian berencana menukarku dengan uang maharnya? Xiaoye, sebagai kakak, kamu harus memikirkan adikmu. Kalimat itu lagi, justru karena memikirkan adik ini, 6 tahun hidupku sudah hancur. Tidak mungkin hancur seumur hidup lagi. Kamu! Ha, Suye, mau tidak mau, kamu harus menikah. Kakek nenek,
Xiao Ye adalah sahabat terbaikku. Aku sudah janji dengannya untuk menikah di hari yang sama. Jika di hari pernikahan, dia tidak setuju menikah dengan Bosley, maka aku juga tidak akan menikah. Meng Meng, tenang saja. Aku pasti akan membuat Xiao Ye Rela menikah. Aku dipukul pingsan, lalu dibawa paksa ke lokasi pernikahan. Xiao Ye, kamu sudah bangun. Nenek, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Xiao Ye, kami mencarikan jodoh yang baik untukmu, untuk masa depanmu. Semua ini demi kebaikanmu, kamu harus mengerti. Niat baik kakek dan nenek. Kamu diam saja di sana, kami segera datang menjemputmu ke lokasi pesta pernikahan. Hari ini kami sudah mengundang ratusan kerabat dan teman untuk mendukungmu. Tidak boleh. Waktunya akhirnya tiba. Kakek, nenek, Meng Meng, selamat tinggal. Kamu yakin kakakmu setuju untuk menikah? Kakek dan nenek sudah membujuknya. Kamu tenang saja. Dia pasti akan patuh menemanimu ke lokasi pernikahan. Shuka, Xiao Ye, kami datang menjemputmu, Kak. Kak, kami datang menjemputmu. Aneh, di mana orangnya? Keluar. ternyata di sini. Kak, saat seperti ini, jangan iseng lagi ya. Baiklah, lebih baik mati daripada dijual lagi. Nona, kamu baik-baik saja? Tunggu. Apakah kamu Xiao Ye? Kalian adalah... Kami adalah kakek nenekmu Xiao Ye. Kamu dan ibumu persis seperti cetakan yang sama. Benarkah itu, Ibu? Nenek? Kakek? Cucu kesayangan kakek, kakek datang untuk membawamu pulang. Kakek, nenek, aku sangat merindukan kalian. Aku sangat merindukan Ibu. Ini salah kami, membuatmu menderita. Tenang saja. Mulai sekarang, kami tidak akan meninggalkanmu selangkah pun lagi. Aneh, kemana orangnya? Xiao Ye, Kakak, Xiao Ye, kakak. ternyata di sini. Kakak, saat seperti ini, jangan iseng lagi ya. Xiao Ye, jangan-jangan Xiao Ye melompat dari sini setinggi ini dan ada banyak darah. Ada apa? Apakah Suye benar-benar ingin kami menjemputnya secara langsung? Wanita yang akan menikah, wajar saja sedikit manja. Kita, ikuti saja kemauannya kali ini. Kakek nenek, Xiao Ye sepertinya melompat dari jendela lantai 2. Melompat. Apa? Cepat!
Aku melihat genangan darah yang sangat besar dan juga kerudung pengantin Xiaoye. Cucu perempuanku, jangan-jangan dia jatuh dan terluka parah. Salah kamu memaksanya. Sekarang, bagaimana aku harus menjelaskan ini pada anak kita? Nona Su, tidak ada masalah serius. Cukup istirahat 2 hari. Ini saja tangan ini. Mungkin tidak bisa pulih seperti semula. Dengan biaya hanya beberapa juta. Asalkan tangan Xiaoye bisa disembuhkan, berapapun biayanya bukan masalah. Xiaoye, setelah kamu istirahat beberapa hari, ikutilah kakek dan nenek ke Swiss. Tidak peduli berapapun biayanya, kami pasti akan menyembuhkan tangannya. Kakek, nenek, sekarang aku hanya punya satu keinginan. Xiaoye, jangan ada keraguan. Katakan saja. Kita kan satu keluarga. Benar, Xiaoye. Meski kamu minta bintang atau bulan, kami akan ambilkan untukmu. Jadi beginikah rasanya punya keluarga? Aku ingin kembali bersekolah. Ini. Apakah bahkan kakek dan nenek tidak mendukung keinginanku? Kenapa kamu bicara terengah-engah? Lihatlah, anak itu jadi ketakutan. Xiaoye, tenang saja. Kakek akan carikan guru privat terbaik untukmu. Lalu akan kakek kirim kamu ke luar negeri, ke universitas paling top. Kalau kamu mau lanjut S3, kami akan dukung sepenuhnya. Terima kasih kakek nenek. Bisakah kita pergi sekarang? Baik. Xiaoye, masih tidak mengangkat telepon. Bagaimana jika benar-benar terjadi sesuatu pada Xiaoye? Sisa hidupku pun tidak akan tenang. Kakek, nenek, istri. Hari ini kan hari bahagiaku. Akulah bintang utama hari ini. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja dulu acara pernikahannya? Bagaimana aku bisa mendapatkan uang mahar kakakku? Dan mas kawin Meng Meng untuk melunasi utang judiku. Kakakmu sekarang hidup atau mati saja? Tidak jelas. Kamu masih sempat memikirkan pernikahan? Kek, kakakku itu kuat kok. Takut apa sih? Ziqiang, aku sudah bilang kalau Suye tidak setuju untuk menikah. Hari ini aku juga tidak akan setuju untuk menikah. Jangan dong. Jangan-jangan Xiaoye sudah sadar dan kembali. Suye, apakah itu kamu? Kamu siapa? Saya asisten khusus Direktur Qin, kakek dari Nona Suye. Sekarang atas perintah Direktur Qin, sengaja datang untuk memberikan hadiah ucapan selamat kepada adik angkat Nona Su. Hadiah ucapan selamat? Apa yang ku minta sudah disiapkan? Tenang saja, semuanya sudah siap. Baik. Pergilah, pastikan besan saya menerima hadiah pernikahan ini dengan baik. Kakek Suye masih hidup? Kenapa dipanggil Direktur Qin? Kedengarannya cukup kaya. Jangan-jangan isinya semua uang. Sekarang, utang judiku tidak perlu khawatir lagi. Besan begitu baik hati kami. Jadi agak malu. Di dalamnya memang ada hadiah yang berharga. Meng, apa isinya? Biar aku lihat juga. Suzuki yang menderita diabetes bertahun-tahun, kan? Betul. Sayang, kenapa kau tanya ini? Lalu mengapa? Laporan pemeriksaan Suzuki yang menunjukkan tes toleransi glukosa dan hemoglobin. Glikasi semuanya normal. Menunjukkan semuanya normal. Suzuki yang, bukannya kau bilang punya diabetes? Lalu mengapa hasil pemeriksaanmu normal semua? Apa katamu? Apa yang kamu katakan? Aku, tubuhku sendiri. Mana mungkin aku tidak tahu? Pasti si Wang ini yang mengadu domba. Laporan pemeriksaan kesehatan ini diambil langsung dari dekan dan ada stempel resminya. Bu, Nona Xiao, selama bertahun-tahun ini, mungkin kalian hanya mendengar sepihak dari Suzy Qiang, ya? Patua, aku dan Patua memang belum pernah melihat laporan pemeriksaan kesehatannya. Ziqiang, kenapa kamu baik-baik saja, tapi berpura-pura sakit? Suzy Qiang menggunakan penyakitnya sebagai alat untuk merebut perhatian. Dan begitu, dia lepas perhatian dan kasih sayang yang seharusnya menjadi milik Nona Su. Kamu? Benar. Hanya karena kamu adalah anak yang sakit, aku memperlakukanmu seperti harta karun, memanja dan menuruti semua keinginanmu. Tapi kakakmu, kami abaikan begitu saja, tidak peduli, tidak tanya. Kamu. Kami salah menilai orang.
Suzy Chiang. Aku tidak akan menikah dengan seorang penipu kita. Dibutuh saja. Meng, jangan dong, Meng. Aku serius padamu. Masa kamu lupa? Demi kamu. Kepalaku sampai dipukul gegara otak. Kamu lupa? Meng. Ini. Oh, begitu ya? Kalau yang ini, Ini, bukankah? Ini dulu di gerbang sekolah. Apakah itu mas preman yang menggangguku? Jangan lihat. Aku akui, 7 tahun lalu kami mendatangi Xiao Meng untuk meminta uang perlindungan. Memang yang menyelamatkannya adalah perempuan bernama Sui itu. Penolongku ternyata adalah Xiao Ye. Suzy Qiang, kau mengambil jasa Xiao Ye hanya untuk memanfaatkan rasa bersalahku dan menipuku agar bersamamu, ya? Dasar bajingan. Meng. Zikiang, sebenarnya masih berapa banyak hal yang kau sembunyikan dari kami? Aku bersumpah tidak ada hal lain lagi. Kakek nenek, istri, lagi pula kakakku sudah pergi. Air yang tumpah tak dapat dikembalikan. Menurutku lebih baik mulai dari sekarang. Kita berempat hidup bersama dengan baik ya. beberapa orang, menurutku, di dalam map ini, seharusnya tidak hanya barang-barang ini saja. Ini surat diagnosis Xiao Ye, disabilitas berat. Bagaimana bisa tangan Xiao Ye menjadi cacat? Bagaimana bisa cucu perempuanku yang manis ternyata cacat? Xiao Ye masih muda. Bagaimana bisa cacat nanti? Mengambil barang dengan tangan saja susah. Seorang gadis, nanti bagaimana? Tangan Xiao Ye, bagaimana bisa terluka separah ini? Siapa bajingan yang melakukan ini? Luka ini Xiao Ye. Bagaimana bisa dia sekujur tubuhnya terluka? Dia jelas paling takut sakit. Apa katamu? Sekujur tubuh terluka. Xiao Ye tidak pernah menderita seberat ini. Pergi bekerja. Bagaimana bisa dipukul sampai seperti ini? Cucu perempuanku yang manis. Luka sekujur tubuh ini, bagaimana aku bisa menjelaskan? Kepada ayahmu yang sudah meninggal. Zikiang, perusahaan luar negeri jelek apa ini? Yang kamu cari untuk kakakmu? Beri aku nomor telepon bosnya. Aku pasti akan menemui mereka, menuntut keadilan untuk Xiao Ye. Siapa yang bilang kalau Nona Su pergi ke perusahaan luar negeri? Kalau bukan karena dia diselamatkan oleh tim singa ganas. Mungkin dia sudah tewas dipukuli di gunung Mian. Apa? Gunung Mian? Ini, cucu kesayanganmu, Suzy Chiang. Rekaman percakapan dengan area Mian Shan 6 tahun lalu. Setelah berhasil, kakakku akan bekerja di tempatmu sampai mati. Jangan pernah dilepaskan. Biaya per kepala. Kamu 6, aku 4. Zikiang, bukannya kamu bilang sudah menemukan gaji tinggi di luar negeri untuk kakakmu? Kenapa kamu menjualnya ke Mianshan, tempat sialan ini? Xiao Ye bilang dia dijual ke Mianshan. Disiksa, dipukuli. Ternyata benar. Suzy Qiang, urusan kakakmu, semua ini semua direncanakan olehmu. Suzy Qiang, kenapa kamu begitu jahat dan kejam? Semua karena kamu. Semua karena kamu, cucu perempuanku jadi cacat. Dulu aku pikir orang-orang berbaju hitam itu satpam perusahaan. Agar Xiao Ye tidak menanggung denda ganti rugi besar, aku biarkan mereka membawa Xiao Ye. Sekarang kulihat mereka adalah sekelompok penjahat pembunuh tanpa belas kasihan, Suzy Qiang. Kamu benar-benar bukan manusia. Kamu menipu kami semua. Aku, Suzy Qiang, gajimu, tabunganmu, semuanya harus dikeluarkan untuk biaya pengobatan kakakmu. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudahlah, dia seorang penjudi yang setiap hari berkeliaran di kasino. Mana mungkin bisa mengeluarkannya? Bukankah kau bilang sedang bekerja sebagai eksekutif? Aku memang eksekutif. Dialah yang mengarang cerita.
还钱，还钱！再不还钱，有你好看！快他妈还钱！ Suzy Qiang, kau ternyata seorang penjudi. Xiaoye bekerja keras hanya untuk membesarkanmu yang seorang penipu dan penjudi. Itu adalah seorang gadis. 6 tahun masa muda terbaiknya. Suzy Qiang, kakakmu demi kamu. Mengorbankan masa depan, mengorbankan masa muda untuk bekerja. Tak disangka kau jadikannya sapi perah. Suzy Qiang, kami benar-benar buta selama ini. Kami mengabaikan Xiaoye. Kami hanya ingin fokus dan sepenuh hati mendukungmu. Kau malah jadi penjudi yang serakah. Aku berjudi. Lalu apa? Sebenarnya, asal Suye patut terus tinggal di Mianshan cari uang, aku pasti bisa lunasi utang judiku sama dia. Kakakmu berkorban segalanya untukmu, kau malah ingin dia mati. Kau memang tak punya hati nurani pengkhianat. Baik, hadiah sudah kusampaikan. Aku harus pergi. Selain itu, Nona sekarang marga Kim. Mulai sekarang, dia akan tinggal bersama kakek neneknya. Dia tak akan mengakui kalian lagi. Semuanya. Jalani hidup baik-baik. Cucuku yang paling patuh dan baik hati. Kenapa meninggalkan kami? Jadi, apa salahnya aku makan, minum, main perempuan, dan berjudi? Cucu perempuan kalian yang sulung sudah tidak mau lagi dengan kalian sekarang. Hanya aja aku, cucu laki-laki kesayangan ini. Bukankah seharusnya kalian menghargai aku dengan baik? Dasar gila, kamu membuat kami kehilangan cucu perempuan yang berharga. Kamu masih berani bicara begitu? Apa salahku? Justru kalianlah. Sejak kecil selalu bilang, kakak perempuan harus membantu adik laki-laki. Akulah satu-satunya harapan keluarga Su. Sekarang, kenapa malah balik menuduh aku? Kamu? Kami sudah pikun. Bisa-bisanya demi orang seperti kamu, kami menyakiti cucu perempuan kami sendiri. Sekarang sudah begini, nggak mau begitu. Buat apa lagi? Lebih baik cepat jual rumah. Bantu aku bayar utang judi. Itu baru penting. Meng Mei, serahkan dulu mas kawinnya padaku. Aku benar-benar buta, Suzy Qiang. Aku tega mengkhianati Xiaoye demi binatang sepertimu. Aku pasti tidak akan menikah denganmu. Dasar perempuan, kurang ajar berani membatalkan pernikahan. Aku bunuh kau. Binatang. Aku putus hubungan denganmu. Mulai sekarang, keluarga Su kami tidak ada hubungan lagi denganmu. Oh, calon istriku belum sampai di tempat. Orangnya, ini kabur. Dasar anak kecil. Kamu bilang akan menikahkan kakakmu padaku untuk lunas utang. Aku malah baik hati memberimu uang mahal. Sekarang orangnya kabur. Menurutmu bagaimana? Zikia, ini yang kamu sebut bosmu. Kamu untuk melunasi utang sampai menjual kakakmu. Pada preman seperti ini. Pali, maaf. Cucu saya tidak jadi menikah. Uang maharnya. Biarlah Ziki yang mengembalikannya padamu. Uangnya, keluarkan. Kakek, uang bukan sudah saya berikan ke pihak kasino. Kalau tidak mereka akan ngotakkan tangan kakiku. Tolong bantu aku. Kembalikan uang mahar Pali padanya dulu. Istri, tolong aku istri. Siapa yang jadi istri kamu? Pali, orang ini silakan kamu bawa. Aku tidak akan membantah sedikit pun. Kalian tidak bisa tidak peduli padaku, Nenek. Kamu yang paling sayang padaku. Tolong katakan sesuatu. Dosa yang kamu perbuat sendiri hadapi sendiri akibatnya. Karena kalian berdua sudah bersuara, orangnya tentu akan kubawa. Bocah, utangmu padaku itu akan ku cari cara untuk membuatmu melunasinya. Ada orang. Kakek, Nenek tolong aku. Miming tolong aku. Aku adalah satu-satunya cucu laki-laki keluarga Su. Apa kalian tega melihatku dipukul cacat atau dibunuh? Dulu, saat kau menipu kakakmu ke Gunung Mianshan, tidakkah kau memikirkan hal ini? Menurutku, Suye diusir oleh kalian. Dan terkurung sampai hari ini. Itu semua adalah karma kalian. Karma kalian. Bising sekali. Bawa dia pergi. Sekarang kita langsung cari Xiaoye. Ya. Kita tidak boleh biarkan kakek neneknya membawa Xiaoye pergi. Sudah terlalu banyak yang kita rugikan selama ini. Kita harus menebusnya. Aku juga bersalah pada Xiaoye. Aku ingin minta maaf padanya langsung. Ayo, pergi.
Xiaoye, apa benar tidak perlu istirahat lagi beberapa hari? Tempat yang menyedihkan ini, aku tidak ingin tinggal lebih lama sedetik pun. Suye, Suye, Xiaoye, ada apa? aku hanya ingin memutuskan semuanya dengan tuntas. Nenek, tolong berikan ini kepada asisten Wang. Minta dia untuk menghancurkan nomor teleponku dan semua akun terkait. Hancurkan semuanya. Baik. Tempat ini sudah tidak ada lagi yang kusayangi. Suye. Permisi, apakah ada pasien bernama Suye di sini? Kalian siapa? Kami adalah keluarganya. Oh. Memang ada pasien seperti itu. Tapi dia sudah pergi 1 jam yang lalu. Apakah Xiaoye benar-benar meninggalkan kita begitu saja? Kita akhirnya terlambat 1 langkah. Bukan cuma terlambat 1 langkah. Selama bertahun-tahun ini, kita terus-menerus melakukan kesalahan. Pak Qin, Wakil Direktur Yang. Halo, Nona. Nona, saya? Xiaoye, sampai saat ini kami tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Sebenarnya, keluarga kami telah lama berbisnis energi di luar negeri. Selama lebih dari 20 tahun ini, kami telah menabung untukmu kekayaan yang melimpah. Ini seperti mimpi. Mulai sekarang, kamu tidak perlu ragu-ragu lagi. Apapun keinginanmu, wujudkanlah. Kakek dan nenek sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, semata-mata untuk menjadi sandaranmu. Kakek, nenek, terima kasih. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Dan juga keluarga yang benar-benar peduli padaku. Xiaoye, apakah kamu mau memaafkanku sekarang? Xiaoye. Akhirnya kamu mengangkat teleponku. Nona Xiao, Asisten Wang. Oh, ternyata kamu. nomor ini akan segera diambil untuk dinonaktifkan. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Ye akan kembali? Nona bilang, dia tidak ingin mengingat lagi kenangan pahit di masa lalu. Mohon jangan menelpon nomor ini lagi. Ye, apa yang harus kulakukan agar kamu mau memaafkanku? Tidak sengaja jatuh. Tidak apa-apa. Hehe. Ye, dulu aku benar-benar buta mata sampai meninggalkan ikatan kita selama bertahun-tahun ini. Di sisa hidupku, apakah masih ada kesempatan untuk meminta maaf langsung padamu? Sayangku, rumah ini terasa sangat kosong. Iya, sejak Xiaoye pergi, hatiku rasa hampa. Nona sekarang berganti marga, Qin. Kedepannya, akan tinggal bersama kakek nenek dan pihak ibunya. Dia tidak akan mengakui kalian lagi. Menurutku, Suye pergi karena tertekan oleh kalian. Kalian sampai berada di titik ini. Itu semua adalah karma kalian. Aduh. Betapa kecewanya Xiao Ying sampai pergi meninggalkan kami tanpa menoleh. Kami benar-benar telah membuat hati cucu perempuan kami sedih. Kami sungguh tidak pantas menjadi kakek neneknya. Katakan, seandainya dulu kami bisa memperlakukan Xiaoye dan Ziqiang secara setara, maka semuanya akan berbeda. Dalam sisa hidup kami ini, entah masih ada kesempatan tidak untuk bertemu dengannya secara langsung. Menyedihkan.
Bos Kin kecil, dokumen yayasan sudah siap. Taruh di atas meja. Xiaofu, masih muda, tapi bekerja dengan cepat dan tegas. Masa depanmu cerah. Semua ini berkat Anda. Kalau bukan karena bantuan Anda, mungkin saya sudah dijual ke Mianshan. Sebagai penerima manfaat pertama, yayasan, perempuan cahaya kecil, saya pastikan negeri Anda untuk membuat yayasan ini semakin baik. Xiaoye, kamu sedang sibuk ya? Yayasan juga sudah mulai berjalan. Tidak sia-sia 2 tahun ini, kau bolak-balik sekolah dan perusahaan. Tapi aku dan nenekmu mendengar memutuskan kembali ke Provinsi Jiang untuk membuka cabang. Xiaoye, apakah kamu benar-benar akan kembali? Bagaimana jika bertemu dengan orang-orang itu? Aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Aku kembali justru untuk mereka yang mengalami nasib sama seperti Suye dulu. Sedangkan orang-orang itu sudah lama tidak kupedulikan. Itu Xiaoye. Aku tidak mungkin salah lihat. Itu pasti Suye. Aku harus segera memberitahu kakek dan nenek. Tidak melihat Xiaoye. Di mana dia duduk? Sekarang, mari kita sambut pendiri Yayasan Cahaya Kecil, Ibu Qin Ye. Xiaoye, kenapa dia ada di atas panggung? Halo semuanya, saya adalah pendiri Yayasan Cahaya Kecil Qin Ye. Yayasan Cahaya Kecil kami terutama berfokus pada perempuan yang mengalami putus sekolah, pengangguran, atau bahkan diculik. Kami adalah organisasi bantuan. Dan kami menyambut teman-teman yang membutuhkan bantuan untuk berkonsultasi. Terima kasih semuanya. Xiaoye, akhirnya kamu kembali. Suzy Chiang dulu telah dibawa oleh penagih utang. Aku sudah membatalkan pertunangan dengannya. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku benar-benar menebus kesalahanku. Ya. Bagaimana aku bisa menerima kompensasimu? Lagi pula, apa yang bisa kau kompensasikan padaku? Mengkompensasi usahaku siang malam selama 3 tahun SMA? Atau mengkompensasi 6 tahun aku dipukuli dan disiksa di Mianshan? Atau mungkin kau bisa mengkompensasi tangan kiriku yang hampir cacat ini? Xiaoye, kau pernah bilang kita adalah sahabat terbaik. Sahabat terbaikmu sudah lama mati di Mianshan. Yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah pendiri Yayasan Cahaya Samar Qin Ye. Xiaoye, benarkah itu kamu? Begitu mendengar kabar dari Meng Meng, aku dan nenekmu langsung bergegas ke sini. Wah, Xiaoye, tak kusangka kau sudah sukses begini. Xiaoye, kakek dan nenek selama beberapa tahun ini selalu mencari kabarmu. Sekarang kau sudah kembali. Cepat ikut kami pulang. Pulang untuk terus kalian hisap darahku? Xiaoye, ini salah kakek yang mementingkan anak laki-laki. Ini salah kakek yang tidak bisa membedakan benar salah. Kenapa kakek memukul diri sendiri? Sekarang aku tidak ada hubungan apa-apa dengan kalian. Jangan bermain sandiwara di depanku. Xiaoye. Xiaoye, kami dan Ziqiang sudah putus hubungan. Sekarang kami hanya punya kamu. Oh. Kalian sedang memeras saya secara moral. Tidak. Kami hanya ingin tetap di dekatmu untuk membalas kebaikanmu dengan baik. Iya, Xiaoye, beri kami kesempatan. Nenek dan kakek meminta maaf padamu. Cukup, berkat kalian. 20 tahun pertama, hidupku hidup lebih buruk dari binatang. Kalian minta maaf sekarang. Bisa mengubah masa lalu, sekarang aku tidak berhubungan dengan kalian. Tidak menuntut kesalahan kalian. Membiarkan kalian tinggal di rumah yang kubeli dengan hasil kerjaku. Menikmati masa tua dengan tenang. Itu sudah kelonggaran terbesar yang kulakukan. Ingin kumaafkan kalian?
Sama sekali tidak mungkin. Setelah konferensi pers Bos Yokin, yayasan kita langsung trending di media sosial. Sekarang popularitas kita benar-benar meledak di dalam negeri. Bagus sekali. Usaha kita akhirnya tidak sia-sia. Halo, kakek nenek. Xiaoye sudah selesai sibuknya belum? Kapan pulang? Baru berapa hari pergi? Kakekmu sudah merindukanmu, sangat merindukanmu. Sepertinya kamu juga merindukannya. Setelah urusan selesai, aku akan segera pulang. Sekarang aku punya keluarga yang menyayangiku, juga punya karier yang membuatku bangga. Semua yang terjadi sebelumnya sudah tidak ingin kuingat lagi. Aku akan melangkah menuju kehidupan yang lebih gemilang.